Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fenomenologi yang beranggotakan 1. Luli Evanovia, 2. Tri Lestari, 3. Devi Rinditya, 4. Putri Wulandari. Pengertian fenomenologi. Fenomenologi yaitu yang dirintis Edmund Husserl bersemboyankan Zurück zu den Sachen selbst, kembali ke hal-hal itu sendiri, dalam Suprayogi dan Tobroni 2003 halaman 102. Dengan demikian, mengutip pendapat Kurzweil tahun 1998 halaman 51, fenomenologi berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk di dalamnya konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri. Studi fenomenologi. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani penistai yang berarti menampak dan terbentuk dari akar kata fantasi, phantom, dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja tampak terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa kita berarti cahaya. Secara harfiah, fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis, kritis, tidak berdasarkan a priori atau prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat, tetapi juga dalam ilmu sosial dan pendidikan. Ciri-ciri metode fenomenologi. 1. Fenomenolog berkecenderungan untuk menantang hal-hal yang diterima tanpa melalui penelaahan atau pengamatan terlebih dahulu. 2. Fenomenolog berkecenderungan untuk menentang naturalisme, juga disebut sebagai objektivisme atau positivisme. 3. Fenomenolog berkecenderungan untuk membenarkan pandangan atau persepsi. 4. Fenomenologi berkecenderungan untuk mengetahui peranan deskripsi secara universal. 5. Fenomenolog berkecenderungan untuk mempersoalkan tentang kebenaran atau ketidakbenaran. 6. Fenomenolog memegang teguh prinsip. 7. Fenomenolog cenderung mempercayai perihal adanya bukan hanya dalam arti dunia kultural dan natural, tetapi juga adanya objek yang ideal. Fenomenologi sebagai metode penelitian. Pertama, melihat fenomena sebagai esensi. Sebagai fenomena murni, fenomenolog melakukan reduksi, yakni semacam abstraksi, melihat sesuatu dan menutup mata untuk hal lain. Reduksi yang pertama adalah menghadap sesuatu fenomena sebagai hal menampakkan diri dan tidak melihat hal itu sebagai hal yang ada. Reduksi yang kedua adalah kita melihat sebagai sesuatu yang umum, kita melihat esensi, kita tidak melihat orang sedang mengajar di kelas, misalnya, tetapi memandangnya sebagai dunia pendidikan. Reduksi ketiga adalah kita menutup mata untuk hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Reduksi terakhir, reduksi transendental, adalah bahwa fenomena dilihat dari segi supra-individual sebagai objek untuk suatu subjek umum. Prosedur dan fokus penelitian. Ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi, yakni 1. Textual description. Apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris. 2. Structural description. Bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif
Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data utama dalam studi fenomenologi adalah wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Untuk memperoleh hasil wawancara yang utuh, maka wawancara itu harus direkam. Kelengkapan data dapat diperdalam dengan menggunakan teknik lain seperti observasi partisipan, penelusuran dokumen, dan lain-lain. Analisis data. 1. Menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti. 2. Menyusun daftar pertanyaan. 3. Pengumpulan data. 4. Analisis data. Peneliti melakukan analisis data fenomenologis tahap awal, tahap horizontalization, tahap cluster of meaning. 5. Tahap deskripsi esensi. 6. Peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Terima kasih.